Kompilasi video Moko dan Yumi Part 2. Yumi dan Moko sedang main lempar cakram, guys. Moko berlari mengejar cakram yang dilempar jauh sama Yumi. Tapi Moko nggak balik sendirian, guys. Tetangga Yumi mengantar Moko sambil bawa cakramnya. Lalu Yumi bersiap melempar cakram lagi. Dan Moko berlari mengejar cakram itu, guys. Tapi laki-laki Moko kembali diantar tetangganya Yumi. Yumi mengira Moko sedih karena nggak bisa menangkap dengan baik, guys. Tapi ternyata dari tadi lemparan Yumi membuat kaca jendela tetangganya pecah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang like dan subscribe aku doain kelak sekalian semua masuk surga. Ceritanya Yumi dan orang tuanya mau jalan-jalan, guys. Tapi Moko nggak diajak. Kasihan banget ya si Moko. Moko mulai bosan nunggu sendirian di rumah, guys. Di taman, Yumi dan bapaknya main layang-layang. Ibunya Yumi khawatir Moko kelaparan karena lama ditinggal. Benar juga, guys, firasat ibunya Yumi. Di rumah Moko lapar banget, dia pengen makan coklat. Tapi tiba-tiba perut Moko mules dan dia nggak tahan lagi sampai pup di lantai, guys. Moko takut dimarahi Yumi kalau ketahuan pup di lantai. Lalu Moko cari cara buat menyembunyikan ee-nya. Moko menutupi ee-nya dengan kain lap lalu diinjek-injek biar gepeng. Tapi ee-nya kenyal, guys, kayak permen Yupi. Lalu Moko ganti menutupi ee-nya pakai bantal. Tapi nggak tahu kenapa bantalnya diambil lagi, guys. Yang tahu kenapa bantalnya diambil lagi, komen di bawah ya. Lalu Moko ganti menyembunyikan ee-nya dengan pot bunga. Setelah itu Moko menggunakan kursi besar buat nutupin ee-nya. Tapi sekarang jadi banyak lalat yang nimbrung di sekitar ee, guys. Cara terakhir, Moko menaruh ee-nya di bawah karpet. Gak lama kemudian, Yumi dan orang tuanya pulang ke rumah. Lalu Yumi menemukan bekas ee di kain lapnya, guys. Ibunya Yumi juga menemukan bekas ee di bantal kesayangannya. Tapi bapaknya Yumi masih nggak percaya kalau itu perbuatan Moko. Lalu dari bawah karpet ada yang menggelembung, guys. Bapaknya Yumi melihat sesuatu di bawah karpet. Ee-nya Moko ketahuan, guys. Tapi bapaknya Yumi mengira kalau yang di bawah karpet itu adalah coklat dan dia mau memakannya. Gak lama kemudian ambulan datang, guys. Jadi ceritanya Yumi disuruh ibunya untuk belajar, guys. Setelah melihat Yumi belajar, ibunya keluar dari kamar. Yumi kasih Moko ayam goreng dengan syarat bisa menghalangi ibunya masuk kamar. Sementara Yumi menyelinap keluar. Gak lama kemudian, ibunya OTW ke kamar Yumi, mau lihat apakah Yumi belajar atau enggak. Tiba-tiba Moko muncul dan mengajak ibunya Yumi jalan-jalan keluar, guys. Tapi Moko malah disuruh jalan di atas alat treadmill. Cara pertama gagal. Moko pakai cara kedua, guys. Moko memberi ibunya Yumi kupon promo belanja. Ibunya Yumi seneng banget, tapi pas dilihat lagi, itu promo bulan lalu, guys. Ibunya jadi curiga dan langsung lari ke kamarnya Yumi. Ternyata di dalam kamar Yumi sedang belajar, guys. Melihat Yumi belajar, ibunya jadi lega dan keluar kamar lagi. Tapi di luar, ibunya nggak sengaja lihat tangga yang terhubung ke kamar Yumi. Akhirnya Yumi ketahuan juga, guys. Jadi ceritanya, ibunya Yumi mengingatkan suaminya yang alias bapaknya Yumi kalau hari ini adalah hari yang istimewa, guys. Tapi sayangnya bapaknya Yumi lupa hari ini hari apa. Dia sampai nebak-nebak dari hari ulang tahun istri, ulang tahun pernikahan, hari anak, hari perempuan, sampai hari ulang tahun Yumi, tapi semuanya salah, guys. Lalu bapaknya Yumi minta maaf. Dia mengira akan dimarahi karena melupakan hari yang penting, guys. Tiba-tiba istrinya kasih sebuah kode. Lalu Yumi dan Moko datang sambil membawa kue tar, guys. Ibunya Yumi bilang kalau hari ini adalah White Day. White Day adalah hari di mana seorang wanita memberikan hadiah kepada pria yang dicintai. Bapaknya Yumi seneng banget karena dapat kejutan dari anak dan istrinya, guys. Lalu mereka bersiap untuk memakan kuenya. Moko juga mau ikut makan, tapi Yumi melarang Moko makan kue tar. Yumi menyuruh Moko untuk makan makanan anjing, guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Jadi ceritanya ibunya Yumi mau keluar rumah.
dan minta tolong sama Yumi untuk beres-beres rumah selama ibunya pergi, seperti menata baju, cuci piring, buang sampah, dan bersihin toilet. Yumi kaget karena tugasnya banyak banget. Sebelum lanjut, di like dan subscribe dulu ya. Lalu Yumi keluar rumah diam-diam dan gak beresin rumahnya. Setelah lama bermain di luar, Yumi baru kepikiran kalau ibunya bakal marah karena rumahnya masih berantakan. Lalu Yumi segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Yumi melihat ibunya yang tertidur di kursi setelah beres-beres rumah. Gak lama kemudian, ibunya Yumi kebangun karena kaget dengan suara ledakan dari dapur. Ternyata itu Yumi yang ingin masak sesuatu buat ibunya sebagai permintaan maaf. Ternyata ibunya Yumi gak marah dan ngajak Yumi masak bareng guys.